Sebelum kita memulai kebaktian ibadah, kita akan ada sedikit pengumuman. Pengumuman minggu ini, seperti biasa, ibadah host online masih terus diikuti oleh 3 platform online ya. Yang pertama dari YouTube Nuraini Jire. Ini setiap hari Minggu di-upload, live tetap ada tapi di-upload jam 3 sore. Untuk Facebook juga kita ada di Aini Nuraini account yang dilakukan juga live jam 2 siang waktu Indonesia, waktu Sydney, sorry. Untuk JKI House Online kita juga ada di setiap diaturnya mungkin dengan format yang berbeda, dengan seri yang berbeda. Kita juga bisa diikuti di minggu-minggu dari sampai Jumat, kita bisa ikuti di weekdays juga. Untuk komsel kita seperti biasa juga ada hari Senin di daerah Islek, bisa menghubungi Pastor Doni dengan Pastor Benny di Ala Indo jam 7 malam. Untuk hari Rabu di Islek menghubungi Pastor Doni jam 7.30 malam juga. Hari Kamis dengan Pastor Jeffrey di daerah Mascot jam 7 malam. Hari Jumat ada 2 di Hillsdale area dengan Pastor Jeffrey jam 7 malam. Juga hari Jumat di daerah Kempsey dengan saya Fanny di jam 7 malam. Untuk hari Sabtu untuk anak-anak muda kita juga ada komsel Connect Group dengan Pastor Yohana jam 7 malam. Kita juga mau mengencourage untuk teman-teman yang belum mengikuti komsel atau Connect Group untuk join. Bisa dipilih waktu yang disesuaikan dengan yang kita bisa. Untuk doa siap Hot online kita juga ada di setiap hari Rabu jam 10.30 pagi. Untuk multiculture, untuk yang berbahasa Inggris, kita juga ada di setiap hari Selasa, minggu kedua dan minggu keempat hubungi saya juga. Dan kita juga mau berdoa untuk House of Grace, sister church kita, setiap hari Minggu juga bisa disaksikan di House of Grace jam 6 sore di upload. Sekian pengumuman minggu ini. Mari kita berdoa, kita mau buka ibadah kita sore ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Minggu-minggu ini Tuhan, sebentar kami mau beribadah Tuhan, kami mau membuka hati pikiran kami. Kami bahkan mau menyembah dan memberikan yang terbaik Tuhan, dengan suara penyembahan kami yang terbaik yang memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan, bahkan anak-anak sekolah minggu Tuhan yang ada di tempat ini Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Ku
semua diberkati.
firman Tuhan duduk kembali. Kita percaya kekuatan di dalam hidup kita ini kita dapat daripada Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan ini anak-anak-Mu. Kami percaya bukan karena kami melihat, kami percaya bahwa Tuhan Kami yang membawa kami terus ya Bapa hidup dalam kesempurnaan. Sehingga dapat merubah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halo, selamat sore. Kita relax saja, santai aja. Jangan ngantuk, tapi jangan ngantuk. Oke, kita masih dalam rangka perayaan Paskah. Apa yang akan saya sharingkan kali ini ada hubungannya dengan Paskah, dengan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, dan di mana Yesus menampakkan diri pada murid-murid.
Mungkin kita sudah baca berkali-kali, tapi kalau kita mendalami lagi tentang firman ini akan mereview sesuatu revelation yang baru. Kita mendapatkan suatu insight, knowledge, suatu pengetahuan yang lebih dalam lagi. Bukan dari teks aslinya atau originalnya, bukan dari pengarang Injil ini, bukan dari pengertian Barat dan bukan dari pengertian Indonesia. Tapi kita akan melihat apa yang dimaksud dengan teks ini di dalam pasal ini menurut pengertian seorang Yahudi. Saya tidak bermaksud menyahudikan Anda, tapi kita melihat dari pengarangnya sendiri. Kalau kita lihat Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31, Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Saya akan bacakan. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Judulnya saya beri judul Yesus bangkit dan hidup. Oke, saya bacakan Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut. Garis bawahi, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Satu kali Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Peace be with you. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya. Sesudah mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Apa yang membuat mereka bersukacita? Mereka melihat bahwa Yesus, guru mereka, ternyata sekarang berada di antara mereka. Apa buktinya? Tangan dan lambung. Dengan melihat dengan kasat mata, ini bukan iman. Iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita harapkan. Kita bisa melihat di sini. Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu dengan mempertunjukkan tangannya dan lambungnya kepada murid-murid. Maka kata Yesus sekali lagi Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kalau kita perhatikan di sini, dengan demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini merupakan suatu perintah. Kalau kita bisa mendalami lagi, setiap kata-kata Yesus itu mempunyai makna yang dalam. Sebab murid-muridnya akan pergi ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa sebagai murid. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Poin nomor 3. Kenapa Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus? Ini ada sesuatu poin yang penting, di mana Yesus akan meninggalkan mereka, tapi mereka tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu, tapi akan dikirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Bagaimana peran Roh Kudus di dalam kisah para rasul? Kita dapat melihat peran Roh Kudus ini luar biasa sekali, di mana dengan dia menerima Roh Kudus, mereka menjadi orang yang berani. Yang di ayat yang mula-mula dikatakan mereka takut kepada orangnya. Sebab kita tahu bahwa waktu Yesus mati dan mayatnya itu nggak ada, kuburnya terbuka, orang Farisi bersekongkol mengatakan bahwa murid-muridnya orang inilah yang mencuri mayat, dan mereka tidak akan mengakui bahwa pada hari ketiga Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada.
powerful sekali. Jadi mereka pun bukan hanya menerima Roh Kudus yang membuat mereka jadi berani, tapi mereka diberi kuasa. Jadi setiap orang yang akan mewartakan Injil, mewartakan keselamatan, mewartakan Injil Kerajaan Surga akan diberikan kekuasaan. Ayat berikutnya 24, Yesus menampakkan diri pada Thomas. Menarik, pribadi Thomas ini menarik sekali. Kalau kita lihat dalam pengertian kita sering menyebut doubtful Thomas. Tapi sebetulnya Thomas itu enggak doubtful. Thomas itu adalah seorang practicing Jews. Thomas itu murid Yesus. Dia itu benar-benar Jews dan dia itu memang orang Yahudi, 100% orang Yahudi. Dia berasal dari daerah Galilea. Dan ini kita bisa melihat cara berpikir dan karakter Thomas sebagai seorang Yahudi. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi Thomas nggak ada. Murid yang lain ada, Thomas nggak ada. Thomas sendiri yang nggak ada. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana imannya Thomas? Kita mengatakan doubtful Thomas. Thomas yang ragu-ragu. Tapi apa yang saya dapatkan? Ini adalah bukan hanya Thomas sebagai orang Israel, sebagai orang Yahudi yang mempunyai dalam kehidupannya art of argument. Kalau Anda tahu orang Yahudi gak akan terima sebegitu gampangnya apa yang Anda katakan. Dia akan gak terima mentah-mentah. Dia akan mendebat. Bagaimana? How? What? Where? When? Mereka tuh akan seperti itu. Makanya kalau penemu-penemu, inventor, mereka tuh rata-rata adalah orang Yahudi. Mengapa? Mereka tidak akan puas dengan apa yang sudah ada. Mereka akan menyempurnakannya lagi sampai mereka tuh benar-benar puas mentok. Baru mereka yakin dan percaya. Jadi gak gampang untuk mengerti seorang Yahudi dalam perspektif Barat atau dalam perspektif Indonesia. Kita harus menempatkan diri kepada siapa mereka 2000 tahun yang lalu, dengan perspektif apa Thomas mengatakan seperti itu. Sebab pada waktu murid-murid yang lainnya, rekan-rekannya mengatakan, kami sudah melihat Tuhan Yesus. Makanya Thomas dengan gamblang dan dengan beraninya sekali, berdasarkan logikanya, kalau saya nggak lihat sendiri, nggak mencucukkan tangan jari saya di tangan dan lambungnya, saya nggak percaya. Apakah bukan kita pun semua seperti itu? Jangankan dalam konteks rohani, dalam konteks kehidupan sehari-hari aja, kita belum tentu percaya begitu aja dengan apa yang dikatakan orang. Apalagi kita nggak lihat sendiri. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas, kali ini Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. 3 kali. Kita tahu kalau Yesus mengatakan sesuatu sekali penting, 2 kali sangat penting, 3 kali extremely very important.
Jadi kedatangan Yesus adalah memberikan damai pada setiap kita. Kemudian dia berkata kepada Thomas, anehnya, kenapa dia berkata khusus kepada Thomas? Dan apa yang dikatakan Yesus? Taruhlah jaringmu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ada yang kamu bocorin rahasianya? Yesus, Thomas gak percaya tuh. Dia bilang kalau gak mencucukkan tangannya dan lambungnya. Kenapa Yesus bisa tahu bahwa itu yang dikatakan Thomas? Sebab Yesus Maha tahu. Inilah sebagai salah satu bagi kita yang membaca Alkitab ini, bukan yang mengalaminya, kita tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Dia Maha tahu. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. You are my Lord and my God. That's Thomas. That's Thomas as a Jew. Itu Thomas sebagai orang Yahudi. Dia udah di-convince. Gak ada orang yang ngasih tahu bahwa Thomas tuh gak percaya sebelum membuktikan. Yesus datang, disuruh cucukin tangannya si Thomas, jarinya si Thomas ke tangannya dan ke lambungnya. Apa yang dikatakan Thomas ini bikin bulu kuduk merinding sebetulnya. You are my Lord and my God. Itu suatu pengakuan yang luar biasa. Sampai kita tahu bahwa dia sudah di-convince bukan hanya sebagai dalam spiritnya, tapi dalam mind, dalam pikirannya, dalam logika, bahwa siapa Yesus? Kalau dikatakan Yesus adalah anak Tuhan, Yesus adalah Mesias, dia percaya 100%. Kita mengetahui bahwa banyak, hampir semuanya Rasul dari Yesus itu mati dalam pelayanan. Dan Thomas pun mati di India, dia mati di panah. Dan bisa dibayangkan kalau dari daerah Yerusalem, dari daerah sana, dia berlayar terus sampai ke India memberitakan Injil. Kepercayaannya, Roh Kudus yang membuat dia tuh sampai begitu berani mewartakan Injil, sampai dia rela mengorbankan nyawanya, sebab dia tahu siapa raja yang dia sembah dan dia sanjungi. Dan dia tahu bahwa kalau dia mati itu, dia mati kemana? Dan kehidupan di dunia itu hanya untuk sementara. Dan kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata-kata Yesus keras. Kata-kata Yesus ini memang salah satu, meskipun Yesus adalah anak Tuhan, tapi secara manusia Yesus itu adalah 100% dari bangsa Yahudi. Kebiasaan dari bangsa Yahudi, mereka tuh speak out loud. Mereka berani mengutarakan apa yang mereka rasa, apa yang menjadi feeling mereka, menurut mereka benar dan harus dikatakan. Jadi kalau kita melihat ini dari perspektif Indonesia, mungkin ini terlalu keras. Tapi untuk orang Yahudi sendiri, ini bukan keras, tapi ini adalah suatu kebenaran. Kebenaran bukannya lembek, enak didengar, atau keras. Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran nggak bisa diklasifikasikan sebagai keras atau lembek atau lembut. Ayat 30 sebagai penutup, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Segala sesuatunya tidak dicatat memang dalam Alkitab. Kalau ditanyakan
Jangan ngerokok ya. Coba tunjukin mana di Alkitab. Ada nggak larangan jangan ngerokok? Bukan seperti itu artinya. Alkitab itu nggak bisa menuliskan satu persatu. Alkitab itu adalah kitab kehidupan. Jadi kalau mau dirangkum menjadi 3 bagian dalam perikop ini, kita mendapatkan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Poin pertama, kuasa Roh Kudus membuat kita berani memberitakan kabar keselamatan meskipun banyak tantangan. Jadi ini poin pertamanya. Kuasa Roh Kudus membuat kita berani memberitakan kabar keselamatan meskipun banyak tantangan. Poin kedua, satu orang berharga di mata Tuhan, siapapun itu. Sama seperti 100 domba, 99 pulang kandang, 1 masih nyasar. Gembala itu akan mencari yang satu. Sebab setiap Anda dan saya adalah berharga di mata Tuhan. Demikian juga seperti Thomas. Demikian juga setiap murid-muridnya yang lain. Mereka mempunyai masa lalu. Bukan itu yang penting. Bukan masa lalu Anda yang penting dalam mengiring Tuhan Yesus itu. Yang terpenting itu adalah proses dan at the end-nya, bagaimana Anda berbuah dan mendapatkan mahkota kemuliaan. Itu poin ketiganya. Bukan siapa dulunya, siapa kita, tapi bagaimana proses dan kita berbuah sampai mendapatkan mahkota kemuliaan. Itu poin ketiga. Jadi kalau kita baca dalam Yohanes 20 ini menarik sekali kalau kita baca. Saya sudah berkali-kali baca, cuman kalau direnungkan lagi, apalagi dalam perspektif Yahudi, yang namanya doubtful Thomas itu kita nggak akan menjadikan ini suatu bahan guyonan. Kita nggak akan mendiskreditkan Thomas sebagai murid yang tidak percaya atau kurang percaya. Tapi Thomas itu adalah orang yang kritikal, ingin mengetahui kebenaran. Sampai dia mengetahui kebenaran, dia berkata, "You are my Lord and my God." From there on, dia akan marching on without looking back. Sebab dia tahu siapa Tuhan yang dia puji dan dia sembah, itu tidak akan mengecewakan. Jadi 3 poin. Kuasa Roh Kudus membuat kita berani memberitakan kabar keselamatan meskipun banyak tantangan. Poin kedua, satu orang berharga di mata Tuhan, siapapun kita. Dan yang ketiga, bukan siapa dulunya kita, tapi bagaimana prosesnya dan at the end resultnya. Bagaimana kita berbuah sampai perbuatan kita berkenan kepada Tuhan dan kita memperoleh mahkota kemuliaan. Apakah murid-murid Yesus tahu pada saat Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka bahwa Yesus itu adalah Mesias? Saya kurang yakin kalau apa yang kita baca dari sini. Kita baca ke atasnya. Ini menarik. Kita baca ke atasnya. Kalau Yohanes 20, kebangkitan Yesus dari ayat pertamanya saya baca. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dan kalau kita loncat
ke ayat 9. Ayat 9 ini, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Dan Maria Magdalena menganggap Yesus itu sebagai gurunya, bukan sebagai Mesias, dan bukan sebagai Tuhan. Sebab kalau kita lihat ayat 15 dan 16, saya bacakan ayat 15-16 dari Yohanes 20. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Dia ingat, dia bisa nangkap suara siapa. Maria berkata, "Rabuni." Jadi sampai Yesus bangkit pun, Maria Magdalena, yang boleh dikatakan orang percaya, mereka masih memanggil Yesus Rabuni, yaitu guru. Sebutan yang sama waktu Yesus masih hidup dan mengajar mereka. Jadi kalau kita melihat perikop ini, kita mengambil kesimpulan bahwa doubtful Thomas, dan ini banyak, doubtful Maria Magdalena, semua disciples, semua murid-murid pun doubtful, semua ragu-ragu, mereka enggak percaya. Oke, katakan bukan enggak percaya, kurang percaya siapa Yesus. Tapi sudah Roh Kudus dicurahkan di atas mereka, mereka berubah. Berbeda sekali dengan pada saat sebelum Roh Kudus dicurahkan di atas mereka. Jadi keinginan daging dengan keinginan roh itu berbeda. Dan kalau kita baca di Alkitab, itu digenapi dengan diberikannya Roh Kudus pada Nabi. Sebentar lagi kita akan merayakannya Yesus diangkat ke surga. Semoga isi Alkitab ini kita dapat memahaminya. Jadi 3 poin, kuasa Roh Kudus membuat kita berani memberitakan kabar keselamatan meskipun banyak tantangannya. Jadi Roh Kudus itu adalah sesuatu yang penting dan bahkan sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, kita hanya mengandalkan diri sendiri. Akhirnya yang kita dapatkan hanyalah keegoisan. Dan yang kedua, satu orang berharga di mata Tuhan, siapapun kita. Murid-murid Yesus semuanya orang biasa, bukan orang pintar, banyak berbuat kesalahan, tetapi prosesnya itu, di mana poin ketiga, bukan siapa dulunya mereka, bukan siapa dulunya Anda dan saya, tapi bagaimana prosesnya dalam mengikut Tuhan itu, dan di end resultnya kita berbuah supaya kita berkenan kepada Tuhan, supaya kita memperoleh dan saya rasa cukup sampai di situ. Saya memberikan perspektif dari pandangan Yahudi. Anda mengetahui bahwa ada art of argument. Orang Yahudi senang berdebat. Kalau kita lihat bahwa Tuhan pun mengatakan, mari kita berperkara. Kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama tentang Abraham, itu waktu dia berargumen untuk menyelamatkan Sodom dan Gomora, siapa Abraham berani bernegosiasi dengan Tuhan. Tapi itulah orang Yahudi. Dan bagaimana dengan Nuh? Nuh berani melawan Tuhan. Dan bagaimana dengan Yeremia? Kalau kita membaca Perjanjian Lama, kita harus merubah mindset kita sebagai dalam sepatunya orang Yahudi, dalam lingkup pikir
seorang Yahudi. Baru kita dapat mengerti dan memahami tanpa lost in translation. Oke, terima kasih. Pastor Iwan masih dapat menambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Om Yong yang sudah mengingatkan kita betapa pentingnya kita untuk punya kepercayaan yang bulat kepada Tuhan. Ya memang benar sih ya, saudara, kalau di masa itu gak terlalu bisa percaya itu memang sebenarnya agak pantas juga, karena belum ada tulisan tentang Tuhan Yesus dibangkitkan. Maksudnya belum, kan itu kan di zamannya belum nulis Alkitab kan artinya. Tapi kan nabi-nabi yang lama sudah, yang hidup di dalam perjanjian lama itu sudah menceritakan. Cuman yang dari Yesus juga sudah menceritakan sendiri bahwa ia akan bangkit. Cuman memang belum ada tulisan-tulisan yang banyak seperti yang kita bisa baca sekarang. Kita bisa banyak baca buku, kita bisa banyak lihat firman Tuhan yang isinya sampai Tuhan Yesus dibangkitkan, Roh Kudus turun. Untuk kita mempercayainya sekarang ini jauh lebih gampang daripada waktu zamannya Thomas, Maria Magdalena yang baru beberapa hari mereka melihat sendiri, menyaksikan sendiri bahwa gurunya disalib dan mati, memang dikubur. Tapi Tuhan itu luar biasa ya. Kalau hari ini kita punya iman yang aku mau lihat dulu Tuhan Yesus berperkara dalam hidup aku, mungkin kita lebih buruk daripada Thomas iman kita, karena kita sudah lihat secara gamblang bahwa Alkitab itu sampai kepada ujung. Alkitab sudah komplit ditulis gitu. Dan kalau hari ini kita masih mempertanyakan Tuhan, bagaimana Tuhan dengan hidupku? Bagaimana aku bisa hidup bagaimana aku bisa menjalani hidup seperti kayak begini? Berarti sebenarnya apa yang tertulis dalam Alkitab yang harusnya membuat kita kuat itu, kita perlu bukti demi bukti. Padahal Alkitab itu sudah dengan begitu luar biasanya memberikan kekuatan dalam hidup kita. Makanya Tuhan berkata lebih baik kalau nggak melihat tapi percaya, itu iman. Bahagia banget kita kalau bisa percaya tanpa kita melihat. Benar ya? Pertanyaannya adalah sekarang saudara melihat apa nih? Saudara punya vision gak? Vision Tuhan itu menuntun kehidupan saudara, menuntun masa depan saudara. Tuhan punya vision apa? Dan saudara bisa percaya itu gak? Untuk menemukan vision itu sendiri, itu satu perjuangan. Ditambah lagi untuk mempercayai vision itu yang belum kejadian hari ini, itu another things. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa jadi orang yang berbahagia dengan mempercayai apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita? Benar ya? Beberapa orang yang panggilan sudah sangat jelas, kepala sidang sudah. Percaya gak Tuhan? Percayakah kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyertai dan sanggup memimpin kehidupan kita dan sanggup menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala sidang? Bagi kita yang mungkin seorang penyembuh, diberikan karunia kesembuhan, visionnya sudah ada, nubuatan demi nubuatan sudah terjadi, tapi kita bisa percaya gak? Sebelum melihat bahwa ada orang lain yang kita doakan dan menjadi sembuh, bisa gak kita melihat itu? Saudara, kemarin di Foursquare Conference itu, di hari terakhir itu dikatakan bahwa ada 5 karunia yang akan dilepaskan hari itu. Dari 9 karunia roh, ada 5 karunia yang akan dilepaskan di hari itu. Dan Tuhan berperkara luar biasa. Dan saya salah satunya adalah orang yang mengangkat tangan maju, karena dia bilang minta. Kamu ingin apa? Minta. Saya teringat flashback mungkin belasan tahun lalu bahwa ada orang yang menubuatkan saya bahwa saat kamu main piano nanti ada orang-orang yang akan disembuhkan.
Tapi sampai hari ini saya belum pernah dengar dari lewat permainan piano saya ada orang disembuhkan. Cuma saya percaya dengan hal itu. Saya percaya bahwa itu nubuatan dan itu belum kejadian hari ini. Itu nubuatan, saya percaya Tuhan kalau Engkau mau memberikan itu dalam hidup saya juga saya percaya Tuhan. Tapi itu belum kejadian. Bisa nggak kita percaya itu sebagai satu hal yang membuat kita akhirnya bisa jadi berbahagia karena mempercayai kebenaran firman Tuhan. Nah, saya berdoa, saya majulah ke depan. Saya maju ke depan dan saya bilang, Tuhan, saya teringat Tuhan akan nubuatan ini Tuhan. Saat aku main piano, orang lain disembuhkan. Saat aku main piano, orang lain disembuhkan. Saya ingat. Well, saya percaya, saya mau bahagia dulu dengan mempercayai apa yang Tuhan katakan. Let's see another di dalam ministry yang lainnya. Siapa tahu nanti kesaksian demi kesaksian akhirnya Tuhan bukakan. Kesaksian demi kesaksian akhirnya nyampe ke telinga saya bahwa karena permainan piano kamu, aku dijamah Tuhan dan aku disembuhkan Tuhan. Nah, kita punya vision seperti itu yang disertai dengan firman Tuhan dan akhirnya kita bisa nyampe iman kita untuk mempercayai itu dan akhirnya kita bisa berbahagia karena bisa mempercayai apa yang Tuhan nyatakan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jangan hidup tanpa visi yang sebenarnya Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Apalagi sudah disupport dukungan-dukungan dari orang-orang lain yang punya karunia nubuat yang sudah melihat terlebih dahulu. Seperti murid-murid yang lain itu sudah melihat dulu. Dia bilang kepada Thomas, udah ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ini ada, dia sudah menampakkan dirinya. Percayakah kita? Mau belajar percayakah kita? Sehingga satu hari nanti kita bisa mempercayai bahwa saya bukan mempercayai, sehingga satu hari nanti kita bisa tahu bahwa firman-Nya itu ya dan benar. Panggilannya itu tidak pernah salah. Apa yang dikatakan itu tidak pernah salah. Saudara, ayo giatlah, belajarlah mempercayai Tuhan lebih dan lebih lagi. Jauh lebih gampang buat kita mempercayai bahwa Goliat itu raksasa, tingginya hampir 3,5 meter katanya. Buat kita jauh. Siapa yang percaya? Belum lihat orangnya loh. Belum lihat tapak kakinya loh, belum lihat pedang yang memenggalnya loh, belum lihat ketapelnya Daud loh, belum lihat umban batunya loh. Kita belum lihat loh semuanya. Tapi kita percaya, benar ya? Bahagia banget. Bahagia banget kita. Nggak perlu tadi seperti kata Om Yong, ditelusuri, dicek dulu kebenarannya. Bener gak matinya di bukit itu? Bener gak gitu? Darahnya bener gak gitu? Orang Yahudi harus meneliti darah Tuhan Yesus sampai akhirnya dia mengetahui bahwa darahnya Tuhan Yesus itu nggak seperti darah manusia yang lainnya. Yang 23 kromosom tambah 23 kromosom, artinya 46 kromosom. Karena lahir dari hubungan antara suami dan istri, laki 23, istri 23, X tambah Y. Benar ya? Kita semua kalau diteliti kromosom kita sama jumlahnya. Tapi Tuhan Yesus itu kromosomnya beda sendiri. 23 plus 1. Karena tidak terjadi dari pembuahan suami dan istri. Dikandung oleh Maria 23 dan atas kerja Roh Kudus yang ada di dalam situ plus 1. 23 plus 1 bukan 23 plus 23. Orang Yahudi perlu meneliti itu tuh. Yang meneliti sampai terheran-heran. Perlu diteliti. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus lahir dari Bunda Perawan Maria dan dikandung oleh Roh Kudus. Luar biasa ya kita ya. Lebih bahagia kita, benar ya? Benar ya? Nggak perlu capek-capek meneliti, kita langsung bisa jalan sama Tuhan. Kalau mereka, wait a minute, tunggu dulu. Let's duduk berperkara dulu. Mana kuburannya? Mana darahnya? Mana sampel kain kafannya? Benar gak? Kalau kita bisa jalan.
kamu kayaknya gembala sidang. Besok jalan, Tuhan, aku mau Tuhan mempelajari cara hidup gembala sidang. Aku mau Tuhan. Loh, lebih enak, bener gak? Nggak perlu retreat dulu balik ke belakang, tapi bisa langsung jalan. Makanya Tuhan bilang, berbahagialah. Kenapa? Lebih cepat jalannya. Tinggal percaya toh, gitu. Bener ya? Saudara, ayo kita belajar bersama-sama. Saudara yang punya panggilan apa yang terjadi, yang pernah Tuhan ingatkan, pernah nubuat itu terjadi dalam hidup saudara. Mungkin hari ini kau dirimain kembali, diingat kembali. Percaya. Gak perlu mempertanyakan Tuhan. Tuhan, aku yang segempal ini, kemarin ada yang bilang aku gempal ini. Aku yang segempal ini Tuhan percayakan seperti itu. Gak usah mempertanyakan Tuhan. Percaya saja. Ikuti kata hati Tuhan buat hidup kita. Amin saudara. Saya minta pemusik boleh tolong saya untuk maju ke depan. Banyak hal yang kalau perlu dibuktikan bisa dibuktikan karena Alkitab memang terbukti kebenarannya, saudara. Tapi kalau kita menghabiskan waktu untuk membuktikan seluruh kebenarannya, mungkin kita nggak jalan kemana-mana. Kita hanya jadi orang-orang yang oh ini buktinya, oh ini buktinya, oh ini buktinya, oh ini buktinya. Saudara, kalau kita mempelajari firman Tuhan dan mempercayai firman Tuhan, setiap perkataan yang tertulis di dalam firman Tuhan, betapa bahagianya kita. Kita sudah tahu masa depan. Kita tahu masa depan orang benar seperti apa. Kita tahu masa depan kekristenan seperti apa. Kita tahu orang fasik seperti apa. Kita tahu orang yang jujur seperti apa. Kita tahu orang yang benar seperti apa. Kita tahu anak kita seperti apa. Kita tahu janji-janji firman Tuhan seperti apa. Bayangin betapa bahagianya kita. Itu loh yang Tuhan bilang, betapa bahagianya orang yang bisa percaya bukan karena melihat. Lagu itu tadi bagus banget ya. Gimana yang tadi ya? Sama-sama kita berdiri yuk. Kita merenungkan firman ini. Terima kasih Om Yong yang sudah merimain kita akan betapa pentingnya percaya. Jangan sampai kita menjadi doubtful Iwan, doubtful Nur Aini, doubtful Lisa, doubtful Ibu Iin, doubtful Fani. Jangan doubtful Jeffrey, doubtful Jimmy, doubtful Cory. Tuhan, aku ada pertanyaan Tuhan. Tapi walaupun aku punya pertanyaan Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku ada pertanyaan Tuhan. Memang ada pertanyaan Tuhan. Tapi pertanyaanku ini tidak akan menggoyahkan imanku bahwa aku percaya 100% akan janji-janji Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dari tadi awal saya percaya bahwa Roh Tuhan akan kerja luar biasa. Kita begitu bersemangat memuji Tuhan. Saya percaya ada hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita hari ini. Percaya, terima. Bapakku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya
setiap nubuatan, setiap janji-janji firman Tuhan yang pernah Tuhan kami dengar Tuhan, yang pernah anak-anakmu dengar di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan belajar percaya Tuhan, belajar menggaungkan kembali Tuhan janji-janji itu Tuhan. Tuhan, janji-janji itu Tuhan kami tahu Tuhan tidak pernah mati dalam hidup kami Tuhan. Tapi Tuhan mungkin selama ini begitu terlupakan Tuhan oleh kami Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan hari ini Tuhan menguatkan kembali Tuhan percaya kami Tuhan. Tuhan, mungkin kan dulu kami pernah mendapat janji Tuhan untuk punya karunia ini dan itu Tuhan, punya talenta ini dan itu Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk percaya. Kami mau belajar percaya hari ini Tuhan Yesus, supaya Tuhan satu hari Tuhan kami melihat Tuhan bahwa janji-Mu tidak pernah salah Tuhan, janji-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Tuhan, kalau sudah didelay berapa lama pun karena ketidaktaatan kami, karena kami yang tidak mau berjuang Tuhan, Tuhan ajar kami Tuhan, mulai hari ini saat kami mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, ajar kami Tuhan tidak menjadi doubtful Tuhan, tidak meragukan Tuhan, tidak meragukan kepercayaan kami Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, fulfill Tuhan akan janji-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Mari kau ingat setiap perkataan Tuhan yang pernah mampir dalam hidupmu, pernah hamba-hamba Tuhan ceritakan dalam hidupmu. Mungkin kau pernah satu hari dipanggil khusus, didoakan. Ingat itu sekarang. Ingat itu. Don't be doubtful. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau sebelum datang ke Australia, di Indonesia kau pernah mendapatkan pewahyuan Tuhan. Kau akan bisa tinggal di sini sambil melayani Tuhan dengan segenap hati. You better believe it. Kau harusnya percaya itu. Kalau Tuhan pernah mengatakan, aku tidak akan membiarkan kau mati karena sakit penyakitmu, you better believe it. Kau harus percaya itu. Tuhan belum pernah gagal sampai hari ini. Tuhan belum pernah kalah sampai hari ini. Tuhan belum pernah salah sampai hari ini. You better believe it. We better believe it. Gereja ini harus percaya. Gereja ini harus punya iman. Aku percaya Tuhan. Walau aku tidak melihat, aku belum lihat Tuhan, tapi aku mau percaya Tuhan. Kalau kau pernah mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, seorang pasangan hidup yang kau tahu bahwa pasangan hidup ini akan membawa kau mengalami Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, berpartner sehingga nama Tuhan dipermuliakan. You better believe it dan jangan obral hidupmu. Tuhan gak pernah salah. Walaupun setiap nubuatan harus diuji, tapi biarlah imanmu tetap kokoh di dalam Tuhan. Imanmu tetap solid di dalam Tuhan. Memang Thomas membutuhkan bukti untuk mencucukkan jarinya ke tangan Tuhan Yesus. Semenjak hari itu, dia menjadi murid yang tough di hadapan Tuhan. Dia menjadi murid yang percaya seutuhnya. Roh Kudus akan memampukan kita seperti Roh Kudus memampukan murid-murid bersaksi, memberitakan firman Tuhan. Poin kedua yang kita belajar hari ini, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Satu jiwa sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudara, jangan kau merasa tidak berharga. Jangan kau merasa aku tidak berharga lagi.
Tuhan mencari Engkau. Jangan lari daripadanya. Datang hampiri Dia. Rasakan kasih-Nya. Dia tidak jauh hari. Dia ada di sampingmu. Saya percaya ada beberapa orang yang hari ini, saat ini, sedang dilawan Tuhan. Dia ada di sampingmu hari ini. Engkau dan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya percaya even engkau whispering dengan Tuhan saja, Dia pasti dengar karena Dia ada di sebelahmu saat ini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami percaya Tuhan. Ajar kami percaya Tuhan. Ajar kami percaya Tuhan. Walau tidak melihat Tuhan, walaupun belum ada bukti Tuhan, ajar kami percaya. Ajar kami percaya Tuhan. Ajar kami percaya Tuhan bahwa kami bisa memberitakan Injil Tuhan. Ajar kami percaya bahwa kami bisa menggembalakan Tuhan. Ajar kami percaya Tuhan bahwa kami bisa membawa jiwa-jiwa Tuhan. Ajar kami percaya bahwa kami bisa membaptis jiwa-jiwa lagi tahun ini Tuhan. Ajar kami percaya Tuhan Yesus bahwa kami bisa memenangkan keluarga kami Tuhan. Ajar kami percaya Tuhan bahwa kami bisa Tuhan mencetak anak muda Tuhan Yesus yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami percaya Tuhan bahwa kami sanggup Tuhan Yesus untuk mempercayai seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk percaya Tuhan bahwa kami bisa Tuhan mempercayai Tuhan talenta-talenta yang Kau berikan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk percaya Tuhan Yesus bahwa di dalam mulut kami ada kuasa Tuhan. Ajar kami untuk percaya Tuhan bahwa di dalam penumpangan tangan ketika kami berdoa Tuhan ada mujizat kesembuhan yang dinyatakan Tuhan. Ajar kami untuk percaya Tuhan bahwa kami Tuhan sanggup Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan, sanggup menyertai kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mempercayai sign and wonders akan mengikuti pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Ajar kami untuk percaya Tuhan Yesus bahwa saat kami Tuhan berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami, mereka akan merasakan kasih Tuhan. Ajar kami untuk percaya Tuhan Yesus bahwa saat kami Tuhan di dalam masa-masa terpuruk kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan bahwa Engkau sanggup menyertai Tuhan di dalam masa depan kami Tuhan, ketidakpastian hari-hari depan kami Tuhan. Ajar kami mempercayai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I sing, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe.
tingkah laku yang lebih heran lagi, lebih ajaib lagi Tuhan Yesus. Dan biar dia boleh Tuhan tetap setia sampai akhir. Jadi boleh menikmati kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Keluarganya semuanya Tuhan dibawa untuk mengenal, percaya, bahkan melayani Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Ada yang bertugas selanjutnya atau disudahi saja? Kita siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang telah kami terima ya Tuhan. Sebentar kami memberi yang terbaik ya Bapa untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa, Engkau juga yang membalas Tuhan segala apa yang telah mereka korbankan untuk Engkau ya Bapa. Berkati persembahan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk juga yang belum bisa membawa persembahan hari ini, kita juga sudah ada di transfer dengan nomor rekening berikut ini. Donation Christian Fellowship dengan BSB 082 332 akun nomor 83 594 0914.
setia untuk dibimbing oleh Tuhan, setia untuk disertai oleh Tuhan, setia untuk dipimpin oleh Tuhan, mau taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati pastoral Tuhan di gereja kami ini ya Bapa. Biar semua Tuhan bisa semakin tetap naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Rukun Tuhan, menjadi teladan yang baik ya Bapa, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan-Mu juga ya Bapa, melayani dengan hati hamba, melayani dengan tekun dan setia, melayani dengan penuh sukacita Tuhan dan damai sejahtera. Biar setiap Tuhan kepercayaan yang sudah ditaruh dalam tangan kami boleh berkembang dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, tidak semakin lemah Tuhan, tapi semakin kuat ya Bapa, mengalami Tuhan dalam segi hidupnya, dan setiap permasalahan yang dialami, dan setiap pergumulan bahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada Tuhan di pikiran dan di hatinya, mengalami Engkau sendiri ya Bapa, sehingga kami sama-sama Tuhan bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati Indonesia, kami berkati Australia, kami berkati negara-negara ini Tuhan. Biar jadi seperti yang Kau mau. Kehendak Bapa, rencana Bapa yang ajaib, yang mulia, yang terbaik itu biar semakin terjadi dan terjadi atas bangsa-bangsa ini. Dan kami anak-anak Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia dan Australia, bangkit menjadi terang, bangkit bersinar, bangkit menjadi garam, bangkit menjadi berkat atas bangsanya, atas lingkungannya, atas gerejanya, atas keluarganya, atas teman-temannya ya Bapa. Nama-Mu Tuhan diberitakan di seluruh Indonesia, diberitakan di seluruh Australia ya Bapa. Kegerakan-kegerakan rohani biar terjadi di dalam nama Yesus. Dan bangsa-bangsa lain juga Bapa, biar kami berdoa semakin mengalami Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap perkumpulan anak-anak-Mu, jiwa-jiwa yang sedang didoakan, VIP doa ya Bapa. Engkau berkati, mengalami mujizat-mujizat, mengalami jawaban-jawaban doa, mengalami terobosan, sehingga yang mendoakan juga melihat kemuliaan-Mu, yang didoakan juga melihat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, untuk jemaat yang sudah lama tidak beribadah ya Bapa. Kami berdoa, Tuhan jamah hati mereka, gerakkan kembali mereka Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan sendiri. Terima kasih, berkati semua orang yang berkati hidup kami, berkati semua orang Tuhan yang kami kasihi, dan kami siap menerima berkat Tuhan. Saya persembahkan kepada Bapak Ibu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang mari Tuhan Kau berkati Tuhan, tumpahkan blessing, berkat, anointing yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. God bless, Tuhan memberkati, tetap setia.